Suami istri ketika suaminya meninggal dunia, anaknya banyak, maka harta itu sudah sepantasnya dibagi kepada anak-anaknya sebelum mantan istri ini menikah lagi. Nah, ketika dia menikah lagi dengan suami kedua, ternyata suami kedua ini punya anak, tidak berhak dapat harta warisan dari suami pertama. Batasannya terhitungnya ketika dia menikah dengan istri baru. Batasannya ketika dia menikah dengan suami baru, dihitung dari nol harta itu. Harta sebelumnya diberikan kepada ahli waris. Nah, ini yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ya, batasannya di situ. Ya, terkadang kan seperti itu, Pak. Ada seseorang ketika nak menikah, dilihat dulu orang ini punya harta atau tidak. Tidak tahu itu adalah harta warisan bagi anak-anaknya. Dikarenakan harta ini belum dibagi, dipegang kendali oleh istri ini. Nikah dia dengan orang lain, dibawa seluruh daripada hartanya. Kebetulan suaminya ini punya anak. Wafat sudah ibu ini, hartanya dibagikan kepada mantan daripada suaminya. Ini kan aneh itu. Maka ketika ada yang sudah meninggal dunia, langsung bagi, batasannya di situ, Pak. Hitungan hartanya di situ. Wafat, meninggal ayahnya, bagi harta bawaan daripada ayahnya. Meninggal ibunya, bagi harta daripada ibunya, sehingga tidak semberawut permasalahannya. Yang jadi masalah itu kan ketika dia menikah lagi, nah harta ini digabungkan sehingga kita bingung, dihitung dari mana harta itu dapat daripada anak suami yang kedua, dihitung dari mana anak suami dari yang pertama, kan seperti itu. Dikarenakan kelalaian kita tidak membagi dari awal ketika ada salah satu orang tua ataupun anak yang telah meninggal dunia. Seperti itu. Yang kedua, ketika ada seorang istri, ini hati-hati betul. Ini hadis sahih itu. Istri ini sudah diberikan nafkah yang cukup oleh suaminya. Cukup sudah, maharnya ada, nafkahnya juga ada. Tidak ada alasan bagi ini istri untuk meminta cerai kepada suaminya. Tapi dikarenakan dia karena tergoda dengan orang lain, dia tinggalkan suaminya, dia menikah dengan orang lain. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Haram perempuan ini masuk ke dalam surga. Ini tegas betul. Nggak boleh. Kecuali ada alasan tertentu, mungkin ibu sering disakiti, tidak diberikan nafkah, ya boleh gugat. Tapi kalau nafkahnya cukup, harta cukup, kasih sayang cukup, tapi dikarenakan mungkin dia terpedaya dengan orang lain, ditinggalkan daripada suaminya, ini haram bagi mereka untuk masuk ke dalam surga. Yang ketiga, ini masalah hibah. Nominal harga emas tahun 2000 dengan 2024 itu beda. Harga uang juga beda. Jangan kita konversikan 2 juta dulu dengan 2 juta sekarang, Pak. Kalau dulu 100.000 itu luar biasa, sudah bisa belanja 2 pekan. Sekarang 100.000 duduk di kedai makan bakso 2 mangkok habis itu. Habis 100.000 tuh. Nah, berarti kita tidak bercerita nominal, tapi kita bercerita masalah nilai. Berarti baik ia masalah hibah, baik ia masalah warisan, maka berceritalah masalah nilai. Nilai, bukan harga dulu. Harga dulu kan 100 juta kata dia, sekarang sudah berapa harganya? Berarti dinilaikan barang itu, dinilaikan harta itu, sekarang harganya berapa? Sekarang harganya berapa? Maka hibah yang sudah dibagi oleh orang tua kepada anaknya, jumlah hibah ini sama, ketika dia wafat tidak bisa dituntut jadi harta warisan. Kenapa? Karena semuanya dapat. Yang jadi masalah itu kan semuanya tidak dapat. Anak tertentu saja yang memperoleh hibah itu. Maka dituangkan dalam perundang-undangan kompilasi hukum Islam, itu hibah dihitung sebagai harta warisan. Berarti harganya dinominalkan dengan harga terbaru. Nah, mungkin nggak tahu kita harga terbaru. Ya, perumahan sekarang tipe 36 dulu dapat 90 juta. Sekarang sudah 175 juta. Tidak dikonversikan harga dulu. Berarti harga sekarang yang kita pakai. Ya, seperti itu. Maka emas hutang dulu tidak boleh dibayarkan dengan uang. Maksudnya seperti apa?
Saya minjam ini termasuk kategori riba juga ini. Saya dulu minjam emas sebulan 1 gram. Dulu kan harganya cuma 200.000 1 gram. Sekarang saya bayar, enggak usahlah saya bayar emas, uang saja 200.000 kok harganya dulu kata dia. Bayar emas, dibayarkan 200.000. Kan enggak mungkin itu. Karena emas itu sekarang bervariasi, ya naik terus dia. Sekarang 1 gram habis hampir mendekati 2 juta. Dulu 200.000. Nah, konversinya ke situ, Pak. Nah, seperti itu. Nah, tapi wallahu a'lam bishawab. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tutup majelis kita ini dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam ini, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.